Oke, baik. Selamat siang semuanya. Ya, semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Selamat tahun baru sebelumnya. Bagi yang semoga tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Oke, kita akan mulai dalam doa dulu ya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, selamat siang. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun kemarin, dan kami akan memulai perkuliahan kami di tahun yang baru ini. Semoga Kau menyertai kami dan kami bisa belajar dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semuanya. Ini nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik. Ya. Saya akan pandu dulu ke teman-teman. Teman-teman bisa masuk ke ini ya, ke morning, presensi dulu ya teman-teman ya. Yang ini, ya ini buat minggu depan, pertemuan terakhir. Ya, presensi dulu. Ya. Kemudian materinya untuk hari ini sudah ada, ya sudah ada di morning. Pertemuan kita yang ke-14 ini. Pertemuan kita yang ke-14 kita akan membahas mengenai tree, pohon. Ya, teman-teman. Oke. Tuh. Udah gitu. Bentar, saya lupa siapin dulu ini. Oke. Udah gitu kita akan masuk. Oh ya, sebelumnya yang tugas tambahan teman-teman udah mengerjakan lagi. Ya, makasih untuk yang sudah mengerjakan, makasih ya. Kasih mau bantu saya dalam hal ini. Yang ini teman-teman. Nanti teman-teman bikinnya di sini ya. Teman-teman bikinnya di sini. Ya, contohnya kayak gini nih, yang kelas A nih ada satu contoh. Ada satu contoh kelas A ya. Contohnya nih, dari saudara Renaldi, ya kelas A. Dibikinnya di sini ya. Kalau enggak nanti perlu ada satu orang lagi untuk menggabungkan. Oh iya. Nah. Ya, screen-nya nanti agak beda. Bentar. Nggak bisa masuk ya, Sherry ya. Nggak punya. Oh iya. Atau enggak. Bentar. Ini saya bisa add nggak ya? Add people ya. Add people. Ada emailnya apa? Bentar. People.
Gmailnya apa? Ini apa tulisnya? 2027 2025. Itu nanti masuknya ke Gmail. Iya. Bisa nggak? Coba bisa. Oke. Ya susah ini teh, jadi soalnya 2 monitor gitu. Iya, bisa nggak? Silakan teman-teman download slide-nya ya. Hari ini kita membahas mengenai tree, ya. Oke, bisa ya. Kita akan membahas yang ini teman-teman. Sebelumnya yang tugas tambahan, teman-teman kan bikin slides. Nanti teman-teman bikin slide-nya di sini ya, di yang saya udah siapin. Ya teman-teman ya. Contohnya ini dari saudara Renaldi nih. Teman-teman nanti bikinnya di sini. Ya. Jadi langsung. Oke. Langsung aja di sini, ya. Hah? Betul. Oh. Coba kalau ke sini. Blur enggak? Nih, coba saya tulis ya. Kelihatan nggak? Blur ya. Kalau ini kelihatan. Kelihatan. Yes. Kalau teman-teman yang online, kelihatan nggak atau blur? Oh, dari situnya. Kalau di sini kelihatan jelas. Kayak Firefox nggak? Kalau pakai Chrome, ya. Oke. Hmm, udah masuk?
Ya. Hari ini kita akan membahas mengenai tree atau pohon. Ya. Ini yang akan kita bahas selama perkuliahan kita hari ini. Kita akan mempelajari tiga biji algoritma, yaitu nanti 2 algoritma di sini dan 1 algoritma Dijkstra di sini. Ya. Yuk kita lihat apa itu pohon. Yang pertama, ya, pohon tree adalah sebuah graf. Paham ya? Graf. Graf itu terdiri dari apa dan apa? Sherry? Simpul sama apa? Sisi ya? Iya. Oke. Graf itu terdiri dari simpul dan sisi. Graf itu dikatakan sirkuit free. Free itu bebas dari sirkuit, jadi nggak boleh ada sirkuit. Graf yang tidak ada sirkuit itu disebut tidak punya sirkuit. If only if itu disebut. Ya, ini adalah ini. Ya. Jadi graf yang bebas sirkuit adalah graf yang tidak punya sirkuit. Graf adalah tree, ya, pohon, jika dan hanya jika graf itu sirkuit free dan dia connected. Oke, contoh nih. Oke, kelihatan ya. Ini adalah tree. Kenapa tree? Karena dia tidak punya sirkuit free, dan dia connected. Arti connected tahu? Connected. Jadi artinya graf itu connected, artinya dari satu simpul di graf itu bisa ada jalur, ada path ke simpul lainnya. Ya. Contoh ini adalah tree. Karena dia connected dan tidak ada sirkuit. A trivial tree adalah graf yang mengandung hanya satu simpul. Ini contohnya. Ini adalah trivial. Trivial itu artinya tidak penting. Berarti kalau tidak trivial artinya dia penting. Ya, trivial itu artinya tidak penting. Oke. Sebuah graf dikatakan hutan atau forest. Hutan atau forest jika dan hanya jika dia circuit free, sama circuit free juga, dan dia tidak connected. Beda sama tree, tadi dia connected. Jadi ini kalau contohnya kayak gini. Ini adalah contoh forest. Kenapa? Dia tidak ada sirkuit dan dia tidak connected. Tidak connected, kenapa? Kok contohnya saya dari simpul ini mau ke sini. Nggak bisa kan? Nggak ada path atau jalurnya. Iya kan? Ya. Udah gitu aja. Gampang ya. Yuk kita lihat. Ini tree bukan? Tree bukan ya? Yang C.
Pri. Yang ini? Oh, nggak kelihatan? Oh. Yang D, Dede. Ini Tri bukan? Dia connected nggak? Connected ya, tangannya sama dia ada. Kursor kelihatan nggak? Kursor nggak kelihatan? Yang A. Kri bukan ya? Hah? Connected. Connected. Nggak ada sirkuit nggak? Yang A. Sirkuit ini yang kayak gini. Nih, bentar. Sirkuit. Sirkuit itu yang kayak gini. Nah, ini sirkuit nih. Ini sirkuit. Iya, betul. Iya. Ini sirkuit. Ada sirkuit nggak? Yang A. Ada. Jadi dia Tri bukan? Bukan ya. Yang B, Tri bukan? Tri. Iya, bukan. Yang C? Iya. Yang D bang Forest ya. Udah. Itu aja. Ya. Next ya. Aplikasi dari Tri. Yang pertama aplikasinya yang sangat terkenal. Ya bagi saya ini terkenal. Adalah pohon keputusan atau decision tree. Ya. Decision tree ini adalah salah satu algoritma juga ya di machine learning ya atau di data mining. Decision tree. Contohnya ini pohon keputusan untuk menentukan mata kuliah yang mau diambil. Apakah mata kuliahnya itu matematika 120, matematika 110, atau matematika 100? Cara menentukannya gimana? 2 kali ujian. Lihat 2 kali ujian. Ya. Kalau misalnya ujian pertama nilainya di atas 10, ujian kedua di atas 10, maka direkomendasikan mata kuliah matematika 120. Ya. Kayak gitu. Teman-teman. Ya, ini salah satu aplikasinya. Pohon keputusan atau decision tree. Ya. Oke, next. Fast tree. Fast tree ini penting banget buat apa? Buat komputer belajar bahasa. Ada mata kuliahnya ini ntar. Tapi mata kuliahnya jarang dibuka karena sedikit yang ngambil. Mata kuliahnya ini pemrosesan bahasa alami, natural language processing. Bagaimana mengajarkan komputer untuk mengerti bahasa. Salah satu cabang ilmu dari AI, Artificial Intelligence. Salah satu cabang ilmunya natural language processing. Ya, bagaimana komputer ngerti bahasa, ngerti kalimat lah di sini. Ya, contoh the young man caught the ball. Nah, komputer dia nggak bisa ngerti langsung gini.
Dia perlu ada bentuk lain, bentuk data yang lain. Apa? Supaya dia ngerti. Ya, tree. Namanya parse tree. Parse itu artinya dipecah. Mungkin pernah dengar kata ini. Pecah. Parsing, dipecah. Jadi kalimat dipecah jadi ada dua. Ada frase kata benda, ada frase kata kerja. Umumnya gitu dalam bahasa Inggris. Bahasa Indonesia juga mirip. Ibu Budi pergi ke pasar. Maka ada dua frase. Ibu Budi, itu frase kata benda. Pergi ke pasar, itu frase kata kerja. Ya, sama. Noun phrase, verb itu kata kerja. Noun phrase dibagi lagi. Kalau dalam bahasa Inggris ada artikel, ada kata sifatnya, adjektif, atau kata bendanya, the young man. Nah, ini jadi satu frase ini, frase kata benda. Kursornya nggak kelihatan ya. Teman-teman yang online, maaf nih, teman-teman yang online ngelihat kursor saya nggak? Tidak, Pak. Hah? Tidak, Kelihatan? Pak. Enggak, Pak. Oh enggak, ada yang iya. Stefanus enggak ya? Putih tapi kecil banget. Nggak kelihatan, Pak. Oh, Saya juga nggak kelihatan, Pak. oh iya. Iya. Ini, oke. Nggak apa-apa ya. Tapi intinya itu ya, jadi pastry. Ya. Nggak tahu teman-teman ada yang suka nggak kayak gini? Atau kuliah yang mau belajar, pengen tahu gitu, gimana komputer mengerti bahasa. Ya, bagaimana komputer memproses bahasa. Bahasanya bukan bahasa pemrograman, tapi bahasa alami, bahasa manusia. Ya, pakai plastik. Ya. Cukuplah dua aplikasinya ya, banyak aplikasi lainnya. Jadi teman-teman bisa lihat. Kita masuk dengan karakteristik tree. Oke, karakteristik tree itu ada yang pertama simpulnya. Simpulnya itu ada yang terminal, ada yang internal. Ada yang terminal, ada yang internal. Terminal sama internal, apa bedanya? Terminal itu, kalau teman-teman pernah dengar nggak? Pernah kena kanker stadium terminal? Nggak pernah? Oke, kalau gitu, teman-teman pernah nggak sampai terminal Cicahem gitu? Sampai nyampe kata terminal Cicahem, pernah dengar? Nah, terminal Cicahem, terminal apalah Cimareme atau apa? Terminal itu artinya adalah tujuan terakhir. Betul ya? Udah dari terminal, udah nggak ada lagi bisnya. Silakan mau naik apa? Jalan kaki, naik gojek, naik taksi. Titik akhir. Nah, di sini terminal simpul yang terminal itu yang di ujung-ujung ini. V0, V8, V2, V4. Itu adalah simpul yang terminal. Ya. Sedangkan yang internal, kalau ini kelihatan nggak? Yang internal, itu yang V6. Ini kelihatan V6. Oke, nah itu. V3. Ini internal ya. V1. Internal. Ya, udah gitu doang. Apa? Ini terminal. Terminal. Ini terminal. Ini terminal. Ini terminal. Iya. Next. Ini ada satu teorema yang unik. Kalau teman-teman lihat ya. Untuk bilangan positif bulat n, maka tree dengan n simpul itu punya n-1 edges. Ya, yuk kita lihat ya. Contoh nih. Contoh aja pakai angka lah. Kalau bingung, pakai angka aja. Ya, misalnya n-nya itu misalnya 5 ya.
N-nya itu 5. Kita bikin ya. Bikin tri. 1, 2, 3, 4, 5. Ini tri ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa sih sisinya? 1, 2, 3, 4 ya. Jadi sisinya itu adalah banyak sisinya. Banyak sisi. Kemudian 4. Ini dapat dari mana? 5 kurangi 1. Ya. Silakan bikin tri lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa sisinya? 4 juga. Jadi tri, apapun trinya, misalnya ada 5 simpul, ada n simpul, maka sisinya itu n-1 sisi. Itu teoremanya mengatakan begitu. Ya. Oke. Apakah ada ini sebuah tri? Graf simpulnya ada 10. Simpulnya ada 10. Sisinya ada 12. Dia tri bukan? Simpulnya ada 10. Simpulnya. Sisinya ada 12. Bukan. Bukan ya, Pak? Bukan, iya. Kenapa bukan? Iya, harusnya sisinya itu N-1. Betul. Itu tadi siapa yang jawab online? I want to know. Hah? Bernardus. Oh, Bernardus Wijaya? Iya, Pak. Oke. Thank you Bernardus ya. Iya, Pak. Iya. N-1. Jadi harusnya itu 9 ya. Kalau kita gambarkan, ini pasti nggak bisa jadi tri nih. Mau digambarin? Coba yuk kita gambarin lah untuk membuktikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayolah. Nih. Udah 9 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hal terpaksa harus tambah 3 lagi ya. 10, 11, 12 ya udah. Nah, bukan lagi pohon. Karena ada sirkuit. Ini sirkuit. Ini sirkuit. Ya. Kayak gitu sih. Ya. Oke. Ya, kita lihat. Apakah graf yang connected itu adalah tri? Ya, yuk teoremanya mengatakan begini. Jika G adalah graf yang connected dengan N simpul dan N-1 sisi, maka G adalah tri. Teoremanya ngomongnya begitu. Ya. Sekarang teman-teman silakan mencoba nih. Mana. Grafnya 5 simpul. Bikin ya, teman-teman silakan bikin ya, gambar ya. Grafnya itu 5 simpul, sisinya itu 4, tapi dia bukan tri. Silakan. Coba. Tapi bukan tri ya. Silakan.
Pertanyaannya to be a tree or not to be? Oh, ini sok. Gaya Shakespeare. To be or not to be. Ini Shakespearean. Coba teman-teman gambar. Ya, kita akan gambar sama-sama. Oke, kita akan gambar sama-sama. Lima simpul. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi dia bukan tree ya. 1, 2, 3. Satu lagi, ya kan? Mau di mana? Hah? Tuh gini. 1, 2, 3, 4. Jadi 3. Gimana? Gini aja ya. Tak, udah. Udah ini. Menyalahi ini. Menyalahi kenapa? Tidak connected. Yang kedua menyalahi dia apa? Ada apa? Ada sirkuit. Ya. Itu dia, menyalahi. Oke, gitu doang teman-teman, gampang ya. Tuh udah setengah jalan lagi. Ya, gampang topik hari ini. Next. Rooted tree. Jam segini jam ngantuk ya? Oh enggak. Root itu akar, pohon yang berakar. Contohnya kayak gini nih, ini pohon yang berakar, ada akarnya. Dari akar itu keluarlah 3 cabang. Ya, dari cabangnya keluar lagi cabang. Jadi inilah rooted tree, pohon yang berakar. Kayak apa? Kayak silsilah manusia. Ya. Contoh ini Nabi Nuh. Nabi Nuh punya 3 anak. Ham, Set, sama Yafet. Ya dari Ham nanti keluar siapa? Keluar lagi gitu lah. Mirip. Jadi di sini ada yang namanya V. V itu a child of U. Ini V ini anak dari si U. U adalah parent dari V. U adalah orang tua. U adalah orang tua dari si V. Ya. V dan W ini saudara. Ini V ini dan W ini siblings, saudara. Ya, saudara. Oke. Kemudian yang kayak begini, kelihatan nggak Sherry ini? Yang gerak-geraknya. Kelihatan ini adalah descendants. Descendants itu keturunan. Keturunan dari si U. Keturunan dari si U. Ya. Sedangkan U ini adalah ancestor. Ancestor apa? Nenek moyang. Nenek moyangku seorang pelaut. Kayak Moana ya gitu ya. Karena Indonesia negara kepulauan ya. The largest archipelago ya in the world ya. Indonesia ya. Oke, next. Oh ya, ada lagi level. Level 0, level 1, level 0 ini akar ya. Level 1, anak, cucu. Apalagi habis cucu, cicit, buyut, dan seterusnya ya. Ini ada tingginya. Tingginya itu 1, 2, 3, 4. Tumbuh tingginya itu 4. Tinggi dari tree ini 4. Yuk kita lihat contoh.
Contoh ya. Consider the tree with root phenol. Berapakah atau apakah level dari V5? V5 itu ada di 0, 1, 2. Ya, 2. Apakah level dari V0? 0. Berapakah tinggi dari rooted tree ini? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Iya, 3 ya, tingginya. Apakah anak dari V3? Anak dari V3, V5 dan V6. Apakah ortu, orang tua dari V2? V6. Apakah saudara dari V8? V7, V9. Ya. Apakah descendants dari V3? V5, V6, V10. Descendants. Oke nggak? Ya. Nice. Oke. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, ya. Kita lanjut. Pohon yang biner. Binari itu biner. Jadi cuma punya 2 anak. Kayak KB, keluarga berencana. Cuma boleh 2 anak cukup. Sherry anak berapa saudara? Oh, 2. Punya Koko Cici. Ya anak, ya zaman sekarang keluarga anaknya 2 ya. Ini 1, 2. Ini biner. Biner ya. Ada yang namanya subtree. Subtree itu bagian. Sub itu bagian dari pohon ya. Subtree yang sebelah kiri. Ini yang dikasih garis putus-putus nih. Ini subtree bagian yang kanan. Subtree kanan ya, berarti yang bagian kanan nih. Ini dia. Mana? Ya. Oke. Nah ini dia, ada satu teoremanya lagi. Ini teoremanya unik teoremanya ya. Yuk kita lihat pakai angka ya. Teman-teman mungkin bingung karena pakai variabel ya. Kita pakai angka ya. H itu sama dengan H itu tinggi ya. Tinggi tree-nya nih. Lebih besar sama dengan 0, misalnya hanya itu 5 lah. Ya, jangan kebanyakan, jangan. Yang gampang aja. 3. Ketinggian. T adalah binary tree dengan tinggi H dan T itu adalah banyaknya terminal, simpul yang terminal. Ya, misalnya T-nya itu berapa? 5. Jadi ada 5 nih nanti. Ada 5 ya. Contohnya kayak gini jadi. Ada 5. Satu lagi deh. Ya. Ini teman-teman bisa lihat ya. 1, terminalnya ya. Simpul yang terminalnya ini ada 5. 2, 3, 4, 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 nih. Terminalnya. Ini yang terminal. Teman-teman lihat. T katanya ya, kata teoremanya nih. Maka T harus lebih kecil sama dengan 2 pangkat H. Alias 5 lebih kecil sama dengan 2 pangkat 3 alias 5 lebih kecil sama dengan
8. Jadi si 8 ini adalah jumlah maksimum simpul yang terminal. Ya. Jadi ada 8 kan harusnya kan semuanya. Ini yang lengkapnya nih, yang 8-8-nya nih. Aku gambarin ya. Yang 8-8-nya nih. 2. Nih. Komplit ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh. Ini komplit. Jadi maksimumnya itu 8. Ya. Maksimumnya itu 8. Yuk kita lihat. Apakah ada binary tree tingginya 5, simpul terminalnya 38? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena maksimumnya aja 32. Maksimumnya 32. Ini 38. Dah. Beres. Coba sedikit. Ada yang mau nanya nggak, teman-teman? Kegampangan ya? Kegampangan ya, teman-teman ya? Hah? Kegampangan nggak? Kalau kegampangan, puji Tuhan ya. Berarti udah oke. Mana tadi? Entah. Nih. Tri. 9 simpul. 9 sisi. Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Yang ini. Graph. Connected. 9 sisi. 9 simpul. 9 sisi. Ada nggak? Kenapa nggak ada? Graph. Graph ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bisa aja sih, ya. Graph. Circuit free. 9 simpul, 6 sisi. Bisa nggak? Gambarnya gimana? Graph. 9 simpul, 6 sisi. Circuit free. Ada? Ada ya? Coba kita gambar. 9 simpul. Udah ada nih 9 simpulnya. 6 sisi.
6 sisi. 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa ya? Nanti paling jadi ini ada yang isolated ya. Isolated. Ya. 3. Ya. 6 simpul, total degree-nya 14. Ada nggak? Nggak ada ya. Total degree-nya 14, berarti sisinya berapa? 7. Nggak bisa. 5 simpul, total degree-nya 8. Ada? Ada ya? 13. Graph, connected, 6 simpul, 5 sisi, punya sirkuit. Bisa? Ada nggak? Ada nggak tuh? Ada ya? Ada ya? Ini gampang kan? Tinggal bikin aja. 6 simpul, 5 sisi, 1, 2, 3, 4, 5. Hah? Wah, bisa. Ada nggak? Gimana? Yang garis bawahnya itu tadi Pindahin ke kiri. Tapi jadi not connected. oh iya harus connected. Iya. Nggak ada. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ya, kayak gitu teman-teman, hati-hatinya ya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri. Kita lanjut dulu ke bahan ya. Ke materi ya. Hati-hatinya nanti deh. Spanning itu bentangan, dibentang. Tree itu pohon, namanya jadi spanning tree adalah pohon bentangan. Motivasi, ya jadi selalu algoritma graf ini selalu dimulai sama masalah. Selalu ada masalah. Hidup itu tidak pernah tidak ada masalah. Selalu ada masalah. Ya, kalau teman-teman pengen nggak ada masalah, yaitu ketika teman-teman sudah tidak bernafas. Itu adalah saat teman-teman nggak ada masalah. Dan ini juga teman-teman ya, algoritmanya muncul ketika ada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya misalkan di sini ada sebuah kota. Ini kota di Amerika Serikat ya, ada kota yang nakal. Kota yang nakal itu namanya Bangor. Terus ada kota yang namanya Herman. Sama ada Old Town, ini jadi merek kopi, Old Town Kopi. Mungkin pernah dengar. Ya. Nah ini kota ini di Amerika Serikat terhubung dengan satu jalur jalan ya. Suatu saat terjadilah musim salju. Akibat musim salju, semua jalan ini tertutup salju. Gimana supaya saya mau dari Herman mau ke Orono tertutup salju semua, nggak bisa. Maka teman-teman harus menyewa mesin pengeruk salju. Menyewa mesin pengeruk salju itu mahal. Ya, mahal harganya. Misalnya membersihkan jalan segini butuh 50 juta. Mahal. Misalnya 50 juta. Panjang loh jalan. Maka gimana caranya supaya teman-teman dari Herman bisa ke Orono dengan biaya sekecil mungkin.
Kalau biaya yang paling boros, semuanya, semuanya kita bersihin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 kali 50 juta, 450 juta itu perlu keluar ongkos. Tapi kan itu nggak mungkin, nggak ada uang sebanyak itu. Kita harus cari jalan supaya semua kota terhubung, ya, dan tidak ada sirkuit. Nah, udah. Kita harus bikin tri. Kita harus bikin tri. Dan tri itu kasih connected. Nah, kalau udah dari sini, nanti teman-teman tinggal bersihin aja yang ini. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 50 juta. 250 juta lah. Kalau tadi, kalau mau bersihin semua jalan, 450 juta. Ini cuman, ya 250 juta lah. Gak apa-apa ya. Tapi ada penghematan di sini. Dari Herman mau ke Orono bisa. Dari Herman mau ke Old Town bisa. Dari Herman mau ke Hampen bisa. Dari Herman mau ke Bangor, kota yang nakal, bisa. Ya, bisa. Meskipun memang jalannya muter. Mungkin ya. Contohnya kayak ke Hampen ini kan jalannya muter. Set, set. Harusnya kan ada jalan ini. Tapi nggak apa-apa, demi menghemat ongkos, ya set, set. Nah, nggak apa-apa. Jadi kita harus bikin spanning tree-nya untuk menghemat ongkos. Ya. Contoh kedua kita punya yang namanya East Coast Airline. Ini kayak Air Asia-nya lah. Air Asia-nya Indonesia nih. Perusahaan East Coast. Punya jalur penerbangan. Jalur penerbangan dari Minneapolis ke Chicago, Minneapolis ke Nashville, dan seterusnya. Oke. Suatu saat terjadi resesi, pegawai harus banyakin istirahatan, rute-rutenya harus dilihat nih. Kalau yang sepi rutenya, ya terpaksa ditiadakan. Gimana cara menghemat efisiensinya? Meningkatkan efisiensinya gimana? Kita bikin spanning tree-nya. Ya. Contoh misalnya dari Minneapolis ke Chicago ini sepi banget nih. Penumpangnya kagak ada, sedikit lah. Ya udah ditiadakan. Jadi kalau mau ke Chicago gimana? Ya demi menghemat ongkos, muter ke Nashville dulu, ke Louisville, ke Chicago. Terpaksa. Demi menghemat, demi mengefisiensikan. Iya, ya. Soalnya ini sepi sih. Misalnya contoh. Teman-teman bisa lihat ini ada 2 masalah ya. Motivasinya ya untuk menghemat ongkos ya, efisiensi. Kita akan perkenalkan algoritmanya ya. Algoritmanya untuk membuat spanning tree. Apa itu spanning tree? Spanning tree itu adalah sebuah subgraph. Subgraph yang mengandung semua sisi. Semua simpul, sorry. Semua simpul. Dan dia adalah tree. Dia adalah tree. Oke. Contoh spanning tree dari ini apa? Saya lihat bisa begini. Set, set. Set, 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 set. Set, set. Ini kelihatan nggak kursornya? Kelihatan ya. Atau bisa juga set, 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 atau set, set. Ya. Kemudian set, 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 set. Bisa juga sih. Jadi ada 3. Ya, spanning tree.
Ada 3 di sini. Tapi yang mau kita cari adalah yang paling minimum. Yang paling kecil biayanya. Contoh, ini biayanya. Jaraknya. Jarak kotanya. 83 km, 151 km, 230 km. Kita mau mencari mini spanning tree yang paling kecil biayanya. Ya, yang paling kecil jaraknya. Oke. Algoritma pertama. Algoritma Kruskal. Ditemukan oleh Bapak ini. Joseph Kruskal, profesor di Amerika, masih hidup sampai sekarang. Kita lihat algoritmanya. Oke. Algoritmanya sangat sederhana. Dan ini memang cara yang paling gampang. Yaitu kita cari yang paling kecil dulu. Dari yang paling kecil, sisi yang paling kecil. Oke, kita lihat sisi yang paling kecil yang mana? Ya, ini. Berarti kita gambarkan Milwaukee ke Chicago. 74. Algoritmanya kayak gitu. Cari sisi yang paling kecil. Kemudian kita cari sisi yang paling kecil kedua. Ya. Mana yang sisi paling kecil kedua? Ini. Ya. Sisi paling kecil ketiga? Iya. Sisi paling kecil ke berikutnya? Iya. Sisi paling kecil berikutnya? Iya. Sisi paling kecil berikutnya? 26. Sisi paling kecil berikutnya? 269, tapi hati-hati kalau teman-teman pilih, ini jadi sirkuit, sehingga kita jangan ambil. Itu algoritmanya gitu. Berikutnya? Iya, 306, kalau teman-teman pilih lagi, membentuk sirkuit juga, jangan kita pilih. Ya. 355. Ini. 355 yaitu Minneapolis. Ya, inilah dia minimum spanning tree-nya.
Ya, dengan biaya berapa biayanya? Total biaya sama dengan 74 tambah 262 tambah ya 74 tambah 262 tambah 242 tambah 230 tambah 83 tambah 151 sama dengan ya kayak gitu. Inilah algoritma Kruskal. Oke, ya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Jelas ya? Cukup jelas ya? Next. Next. Prim. Robert Prim. Algoritma ini juga sama, mencari minimum spanning tree. Tapi dia caranya agak beda, sedikit. Ya. Aksi dari algoritma Prim. Aksi dari algoritma Prim itu pertama kita memilih titik awal secara acak. Simpul awal secara acak. Jadi misalkan kita memilih simpul awalnya itu Minneapolis. Misalkan, harusnya sih acak ya. Misalnya waktu acak kita pilih dapatnya Minneapolis. Ya. Oke. Minneapolis. Ini saya tulis dulu ya. Algoritma Prim. Algoritma Prim. Minneapolis nih. Udah gitu, dari Minneapolis kita lihat. Ada dua ya. Ada dua kandidat. Ke Milwaukee, ke Chicago 355. Ke Nashville 26695. Kita pilih yang paling kecil. Kita pilih ke Chicago. Iya. Yaitu 355. Udah gitu kita punya Minneapolis, Chicago. Kita cari yang paling kecil, mana? Milwaukee. Sebentar. 74. Ya. Udah gitu kita punya lagi kemana nih? St. Louis. Dari Chicago ke St. Louis. St. Louis. 262. Udah gitu kita punya ke Louisville. Ke Louisville yaitu 242. Udah gitu kita punya ke Cincinnati. Tiga. Ya, udah gitu kita punya ke sini. Ada yang lebih kecil nih. Nashville. Nashville sebesar 151. Dan terakhir ke Detroit. Detroit. Ya, udah. Ya, jadi agak beda sedikit ya.
Oke. Yang online mau nanya? Yang online mau nanya? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas, Cukup Stefan. jelas, Pak. Thank you, Stefanus. Ya, thank you. Alfon ya? Atau siapa itu? Saya, Pak. Saya siapa? Nah, Siapakah Moses, saya? Pak. Oh, Moses. Oh iya. Who am I? Next. Nah ini tadi ya. Tadi ini mah. Oke. Ini buat latihan ya, teman-teman ya. Latihan dulu sebentar ya. Teman-teman, coba pakai Kruskal ya. Dapatnya apa? Dapatnya apa ya? Pakai Kruskal. Terus pakai prim. Pakai prim mulai dari simpul A. Ya. Silahkan coba dua algoritma ini yang dicobain di kertas. Ya, oke. Eh, ya, nggak susah ya. Ini nggak susah. Programmingnya, kalau mau bikin programnya itu sudah banyak di internet ya. Teman-teman ya, kalau mau cari Kruskal algorithm in Python, ada ya. Algoritmanya mah ada di internet banyak ya. Kalau mau di coding gitu ya. Yang udah ada ya. Kita mah matematikanya ininya aja di atas kertas ya. Ya. Oke,
Yang pertama ini ya, kalau pakai Kruskal kan kita cari yang paling kecil ya. Ya, D ke F ya. Ini satu nih. Terus yang ini ya, ya, A ke C ya. Terus ini bebas. Mau yang ini sama aja. Ya, misalnya mau yang ini. Ya. Terus sini ya. Empat ya. Terus ini 5 ya. Nah ini ya. Ini yang apa? Kruskal. Kita lihat sekarang yang prim. Yang prim. Oh, yang prim berarti dari A ya. Dari A mana nih? Ya. Mana yang paling ini? Ya, langsung A ke C. Ya, 2. Terus mana? Boleh, bisa. C ke B misalnya. Ke B. Ya, 3. Terus ya, C ke D ya. Ini 4 nih. Terus D ke F. D ke F. 1. Ya. Terus D ke E. Ya. Ya, bisa beda ya teman-teman. Bisa beda deh. Tapi biayanya, total biayanya pasti sama. Total biayanya pasti sama. Mungkin pohonnya beda. Beda tipis di sini. Ini mah ada di sini. Total biayanya pasti sama. Karena dua-duanya mencari total biaya yang paling kecil. Pasti sama. Ya. Oke, next. Next udah. Ya teman-teman, itu 2 algoritma itu. Sekarang algoritma kita yang terakhir. Dijkstra algoritma untuk mencari jalur terpendek. Ya, yuk kita lihat. Saya langsung ke buku cetak ya, teman-teman ya. Karena di situ ada tabel, kita harus bikin tabel. Ya, kita lihat tabelnya di sana ya. Di sini. Nah, subchapter 10.6. Subchapter 10.6 mencari jarak terpendek. Nah, algoritma Dijkstra ini mencari jarak terpendek dari A ke Z atau dari A ke semua, sama aja. Dari A titik satu simpul ke semua simpul lainnya. Jarak terpendek, jalur, path, berarti kalau path itu tidak ada sisi yang berulang. Path yang terpendek. Ya, ini ditemukan oleh Dijkstra. Udah meninggal sih, dia computer scientist dari Belanda. Udah meninggal. Algoritmanya cukup kondang, banyak digunakan buat game juga. Dan dia menganut konsep yang namanya greedy. Sebentar. Greedy. Mana tadi top.
Mana tadi? Aduh, top ya. Top greedy algorithm. Nah ini aja. Tuh, ranking nomor satunya Dexter. Ya greedy. Greedy itu artinya apa? Hah? Rakus. Ya, jadi dia kayak build up apa ya, kayak ngebangun dari kayak gini. Gini contoh greedy ya. Rakus katanya. Tapi memang agak kurang bagus. Kata greedy dijadikan rakus kurang cocok. Ini contoh greedy. Misalnya dari sini ya. Mulainya dari sini nih. Mulai. Mau sampai sini. Ini tamat. Ya. Di sini misalnya 1, di sini 12. Oke. Di sini 3, di sini 4. Nah, kalau greedy itu dia pada saat mulai di sini dia langsung lihat nih, ini 1 sama 3. Pilih yang mana? Pilih 1. Padahal nanti di sini padahal dari sini ke sini ini butuh T. Sedangkan di sini cuman, nah ini kelemahannya greedy. Jadi dia hanya melihat saat ini saja. Ada 1, ada 3. Dan langsung dia ambil keputusan. Jadi ini kayak contoh, sorry ya, jombo yang kepepet. Di depan mata cuman ada 2 pilihan. Ayo, si A atau si B, udah nggak ada lagi. Padahal mungkin berikutnya mungkin ada jodohnya lain mungkin. Cuman belum muncul waktu Tuhannya belum datang gitu. Tapi waktu sekarang udah kepepet, ya udahlah ambil aja. Taunya nanti kan ada yang lebih bagus. Ambil padahal nanti kan ada yang lebih bagus tuh. Ya, jadi kadang kayak kita cepat-cepat bikin keputusan gitu ya. Saat ini juga harus bikin keputusan, padahal mungkin ada yang lebih baik ini kan daripada ini. Ya kayak itu greedy. Saat ini gua harus ambil keputusan, ya. Ini dia. Dan tadi kita udah lihat ranking nomor satunya apa? Top greedy algorithm, Dexter. Prim juga. Ini greedy juga nih. Terus kalau ya ini semua greedy ya. Beda sama yang apa? Divide and conquer. Ya yang kemarin itu ada paradigma ini disebutnya. Ada paradigma pemrograman ya. Nanti di strategi algoritmik juga belajar. Ya ini belajar ini, ada paradigma programnya, ada greedy, ada divide and conquer, ada dynamic programming, kayak gitu-gitu. Nanti belajar di strategi algoritmik. Ya, ya oke. Kita lihat ya. Ya, saya akan gambarkan dulu deh. Keren ini, algoritmanya keren terusan. Dan terbukti ampuh. Saya gambarin dulu ya, teman-teman. Dari A ke B. Dari A ke B. Ya. Dari B ke D. Dari Z, dari D ke Z. 3, 6, 7. Ya, 4, B. Hmm? 1, 1. 12. 12. Ya, ini 2 nih. Dan ini 5. Ya, ya. Oke.
Saya akan perkenalkan beberapa istilah teknis dulu sebelumnya. Yang pertama, kita mau membuat T, ya, tree-nya. Yang akan kita buat dengan menggunakan algoritma Dijkstra. Ya. Yang kedua, ada yang namanya VT. V ini simple vertices. Himpunan semua simpul dari tree. Dari T. Oke. Kemudian ada E. E ini edges. Edge. Ya. Berarti ini adalah himpunan semua sisi. Oke. Kemudian ada F. F ini adalah himpunan kandidat yang akan dipilih. Kandidat. Mau pilih yang mana nih? Ada 3 cabang, ada 2 cabang, A atau B? Mau pilih yang mana? F. Ini kandidat. Dan satu lagi, L. L nanti suatu simpul gitu ya. Ini LX misalnya. L itu length panjang. Panjang path dari A ke X. Dari A titik awal kita A misalnya ke X. Ke X. Ya. Oke. Yuk kita bikin tabelnya. Kita bikin tabelnya teman-teman. Yang pertama itu ada langkah, step. Step. Oke. Yang kedua itu ada V. Ya, kayak gini, teman-teman. Nah, ini. Ya. Jadi ada yang namanya VT. Kemudian ada ET. Yang ini. ET. Kemudian ada F. Kandidat. Kemudian ada mulai nih. Ada apa? Ada LA, LB, ada LC, ada L, ini X itu simbol. X-nya bisa A, bisa B, bisa C, bisa D, bisa E, dan terakhir L, Z. Oke. Step 0. Step 0. Kita mulai dari sini. Step 0. Berarti kita nggak punya simpunan-simpunannya masih nggak ada. Himpunan sisinya juga masih nggak ada. Kandidatnya apa? A.
LA berapa? Dari A ke A. 0. Ke B, wah boro-boro ke B. Ke B belum ada, belum bisa. Infinity. Infinity aja, kan belum bisa. Ya. Paling kecil apa ini? Ini ya. Ini bilangan besar sekali. Berarti ini kita pilih. Berarti ini kita pilih nih. Udah punya A. Berarti step 1 kita udah punya nih. A. Ini typo ya di buku ya. Ini harusnya himpunan kosong nih. Di buku cetak typo, salah ketik. Ini harusnya himpunan kosong. Karena kita nggak punya apa-apa. Baru di yang kedua ini baru kita punya nih. Ya, oke. Next. Kita punya A, ini masih himpunan kosong. Kandidatnya apa nih? Betul. Ya ini himpunan ya. Lupa. B sama C nih. LB berapa? 3. LC 4. Masih belum bisa. Infinity. Yang paling kecil berapa? 3. Berarti ini kita pilih. 3. Ini kita pilih nih. Ini kita pilih nih. Oke. Step 2, berarti kita udah punya A dan A sama B. A sama B, kita udah punya. Bentar. Kita punya apa sekarang di sini? A sama sisi A sama B. Bentar. Ya. Kandidatnya D, E, C, D, E, C ya. Bisa ke sini, bisa ini kan? Ya. Kandidatnya banyak. Bisa C, bisa D, bisa E. Bisa yang ini, bisa yang ini, bisa yang ini. Jelas nggak? Ini. Bisa lewat sini kan? Oke nggak? Oke ya. Jadi kandidatnya C, D, E. C, D, E. Oke? Ya. LC berapa? Masih 4. Ya. Dari A ke C. LD berapa? 6 tambah LE tambah di 8 ya. Infinity. Oke nggak, teman-teman? Ya. Algoritma Dijkstra nih. Sedang jalan. Sedang running. Kita pilih 4. Kita pilih 4. Yaitu ke C. Ya. Aduh. Ya. Ini. Oke. Jadi kita udah sampai 3, kita udah punya A, B, C. Kita punya sisinya AB,
Dan ini kurung kurawa ya. Kurung kurawa AB dan AC. Oke. Kandidatnya tinggal dua ya, D sama E. Kandidatnya tinggal dua, yaitu D sama E. D sama E. Kita hitung ke D itu masih 9. Ke D itu masih 9. Ke E 5. Ke Z belum bisa. Infinity. Ya, teman-teman. Bentar, ini jadi isi. Kita pilih 5. Kita pilih 5. Kita pilih 5, yaitu ke E. Yaitu jalurnya gimana? Iya. CE. Oke nggak? Next. 4. Salah. Belum dipilih. 4. Kita punya A, B, C, E. Ya. Kita punyanya A ke B, A ke C, satu lagi C ke E. Oke. Kandidatnya sekarang D sama Z. Kandidatnya adalah D dan Z. Kandidatnya adalah D sama Z. D berapa? Lewat bawah 7, lewat atas 9. Lewat sini 10. Yang mana? Yang bawah. Ya, berarti 7. Berarti 7. Gede. Ke Z? Tujuh belas ya. Mau nggak mau ya. 5 tambah 12 ya. 17 ya. Oke. Jadi ini 17 is. 17. Kita pilih yang 7. Kita pilih yang 7. Yaitu ini. Ya. Oke. Berikutnya. Yang nomor 5. Nomor 5 kita punya A, B, C, E dan D. Kita punya A,
B, AC, CE, CE, dan E, ED ya, ED. Oke. Kandidatnya tinggal Z. Z berapa biayanya? Ada yang lebih murah nggak? Ini 2 ya. Lewat sini 14. Lewat sini 17. Ya. Jadi kita pilih yang ini ya. 14 ya. Jadi ini 14. Ya. Kita pilih 14. Iya, oke. Ya. Angka KMX. Angka ke-6. Angka ke-6. Kita punya A, B, C, E, D, dan Z. Kemudian kita punya A, B, A, C, C, E, E, D, dan D, Z. Himpunan kosong. Udah selesai. Selesai teman-teman, rekan-rekan. Jadi kita punya jalur terpendeknya itu adalah, bisa dilihat dari sini sih teman-teman. Kan terakhirnya Z ya. Ini backtracking nih. Back, mundur. Dari Z ke D. Dari D ke E. Dari E ke C. Dari C ke A. Nah ini jalan path. Lalu namanya path terpendek dari A ke Z. Nah, jadi kayak gini dari D, E, C, A. Ini buat mencatat ininya, jalurnya, ya. Atau A ke C, ke E, ke D, ke Z. Oke nggak? Dan hebatnya, algoritma Dijkstra ini dia menemukan jarak terpendek ke semua simpul. Jadi nggak cuma dari A ke Z, tapi dari A ke B ini jarak terpendeknya ini 3. Dari A ke E ini jarak terpendek nih 5. Dari A ke D ini jarak terpendeknya nih 4 tambah 1, 5 tambah 2, 7. 7. Kayak gitu, itu kehebatannya. Jadi nggak cuma jarak terpendek dari A ke Z, tapi jarak terpendek dari A ke semua simpul lainnya. Ya. Paham nggak? Ya.
Oke. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Nggak ada? Iya. Teman-teman yang online, ada yang mau nanya? Saya ingin bertanya, Pak. Iya. Untuk yang himpunan kandidat itu dilihatnya berarti dari titik awal ya, Pak? Maaf nih, Bernardus ya. Iya, Pak. Pertanyaannya, oh iya, dari sini lihat calonnya yang dekat aja. Misalnya yang jadi yang berhubungan sama yang kita udah punya gitu. Kan kita punya yang udah merah ya. Yang ini kan kita udah punya, terus nanti kita lihat kandidatnya gitu. Berarti yang dilihatnya dari yang udah punya gitu ya, Pak? Iya, betul. Oke. Kita lihatnya dari yang kita udah punya. Yang udah di sini nih. Yang udah di sini. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan jelas. Ya, thank you, Bernardus. Ya. Jadi kita lihat kandidatnya itu dari yang kita udah punya ini kan bertambah terus nih. Ya. Sampai terakhir kita punya semua. Kita punya semua simbol itu terakhirnya. Tercapai. Ini yang udah nggak ada lagi kandidat. Terima kasih pertanyaannya, Bernardus. Ya. Ada lagi mungkin teman-teman, rekan-rekan? Ya. Oke. Latihan ya. Udah gitu, udah deh. Stop kita ya. Nah, tamat. Coba kita coba latihannya pakai yang ini nih. Kelihatan nggak? Dari A ke Z. Carilah the shortest path atau jalur terpendek dari A ke Z. Jalur terpendek dari A ke Z dengan menggunakan algoritma Dijkstra. Oh iya, iya, boleh. Bentar ya, teman-teman. Ini stepnya, angka-angkanya, himpunan simbolnya, himpunan sisinya, kandidat, terus jaraknya dari si A, dari semua simbol. Udah?
Iya. Coba. Iya, sebentar. Kembali. Maaf ya. Kalau saya nggak punya cara cepatnya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu kan ketelitian. Ini mah ketelitian. Ya lambat asal selamat. Tenang aja. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Saya memang kayak tergesa-gesa saya ya. Tapi sebetulnya nggak apa-apa. Ya kalau lagi nulis nggak apa-apa. Ya jangan jadi tertekan. Ya tenang, tenang aja. Hanya pengen tahu mungkin kalau ada kesulitan. Bentar, 11. Ya betul. Iya betul itu. Iya ini ide-nya. Oh nggak apa-apa ya. Bisa tulis aja di sini ya. Yang iya.
Nih. 1, ini ke sini. 2. Ya, oke kayak gini. Kelihatan nggak? Jadi, A ke B, ke C, ke E, ke Z. Ya, totalnya, total jaraknya adalah 5, 6, 8. Oke? Setuju ya? Setuju. Oke, semua? Betul? Ya, ada jawaban, kayaknya betul. Kalau nggak ada jawaban, benar sih. Ya. Oke, baik. Kayaknya, bentar. Pengen lihat juga. Ya. Gimana rekan-rekan? Semuanya cukup jelas ya? Jadi hari ini kita mempelajari beberapa algoritma tree dari yang minimum spanning tree, Kruskal, Prim, dan terakhir tadi barusan kita tutup dengan Dijkstra algorithm. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka saya akan akhiri saja kuliah ini. Ada yang mau nanya mungkin? Cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas, Moses. Oke, makasih. Moses, oke, kita akan akhiri saja kuliah kita hari ini ya. Mari minta tolong boleh kepada Moses. Moses minta tolong ya, tutup dalam doa ya, Moses. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, teman-teman, rekan-rekan sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih-Mu kepada kami Tuhan. Pada sore hari ini kami masih dapat berkumpul, belajar bersama, di mana kami berkumpul dalam onsite dan juga online. Kiranya Tuhan yang memberkati agar segala materi yang telah disampaikan Bapak dosen dapat kami pahami dengan baik Tuhan, sehingga kami dapat menggunakannya dalam kehidupan kami, khususnya masa depan kami di bidang IT ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk segala aktivitas kami. Setelah ini Engkaulah yang memimpin kami, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi sekitar kami. Terimalah doa kami Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Makasih Moses. Baik. Saya jangan lupa mengisi daftar hadir. Baik, Goodbye. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.